691, mencapai kesepakatan. Mendengar ini, Huyan Sun dan tetua dari kota naga kayu merasa sedikit canggung. Li Ruoxiang benar, apakah para murid itu telah melewati batas dan melanggar aturan, mereka mengetahuinya dengan jelas. Namun, mereka telah mengambil inisiatif dengan menangkap para murid sekte teratai hijau terlebih dahulu, dan sekarang mereka memiliki keuntungan. Mereka tahu lebih dari siapapun bahwa seperti dikatakan Li Ruoxiang, mereka mencoba meraup keuntungan tanpa berusaha apapun. Merasa malu setelah diungkap oleh kata-kata Li Ruoxiang, Huyan Sun merasa bahwa mendapatkan sesuatu tanpa imbalan tampaknya tidak semudah itu. Dia tidak punya pilihan selain berkata, "Pemimpin sekte Li, cukup basa-basinya. Menurutmu apa yang adil?" Singkatnya, jika kau ingin sekte teratai hijau kami ikut bertanding, itu tidak masalah. Jika kami kalah, kami akan memberikanmu wilayah pembuluh darah spiritual kami, dan begitu juga denganmu. Jika kau kalah, kau juga harus mengalokasikan wilayah pembuluh darah spiritual untuk kami. Li Ruoxiang berkata tanpa emosi. Huyan Sun dan para anggota tingkat tinggi kota naga kayu saling bertukar pandang, dan pikiran mereka pun terbentuk. Huyan Sun tersenyum dan berkata, "Baiklah, pemimpin sekte Li, Anda cukup terus terang. Kalau begitu, jangan bertele-tele. Jika kita kalah dalam kompetisi ini, kita akan memberikan 20% dari wilayah pembuluh darah spiritual dari kedua belah pihak kepada sekte teratai hijau Anda, bagaimana?" 20%. Li Ruoxiang mempertimbangkannya. Huyan Sun membujuk, "Pemimpin sekte Li, pikirkan baik-baik. 20%, ditambah para murid yang melewati batas, itu sudah cukup banyak." Li Ruoxiang tidak pernah berpikir bahwa 20% dari wilayah pembuluh darah roh terlalu sedikit. Sebaliknya, dia pikir itu sudah cukup banyak. Jelaslah bahwa sekte penakluk iblis dan kota naga kayu cukup percaya diri dalam memenangkan persaingan di antara generasi muda melawan sekte teratai hijau. Kalau tidak, dengan sifat pelit kedua kekuatan ini, bagaimana mereka bisa begitu murah hati? Satu-satunya alasan mereka begitu murah hati adalah karena mereka sangat percaya diri, dan mereka sangat siap. Sayangnya bagi sekte penakluk iblis dan kota naga kayu, meski mereka sangat percaya diri, Li Ruoxiang juga yakin bisa menang. Dari mana datangnya kepercayaan dirinya? Itu Yang Chen. Tidak peduli apapun, dia harus ikut serta dalam kompetisi ini. Jika dia tidak ikut serta, akan sulit baginya untuk menyelamatkan murid-muridnya. Dan untuk kompetisi, kartu truf terbaiknya tidak diragukan lagi adalah Yang Chen. Tanpa diragukan lagi, kemampuan Yang Chen lebih baik daripada siapapun di sekte teratai hijau. Dengan pemikiran ini, Li Ruoxiang tidak ragu lagi dan langsung berkata, "Baiklah, sekte teratai hijau menerima tantangannya. Kalau begitu, mari kita keluar dan bertanding di sana." Pemimpin sekte Li cukup berterus terang. Huyan Sun dan tetua dari kota naga kayu saling bertukar pandang, keduanya merasakan adanya konspirasi yang berhasil dari mata masing-masing. Dalam sekejap, ketiga kekuatan itu semua bergegas keluar. Yang Chen berdiri di tengah kerumunan, tidak mencolok, dan mengikuti pasukan utama yang menuju keluar. Tidak butuh waktu lama bagi ketiga kekuatan untuk mencapai tujuan mereka, siap untuk berkompetisi. Pemimpin sekte Li, kita akan menggunakan sistem 5 pertandingan terbaik. Kita akan mengirim bawahan berbakat dari kedua pasukan kita dan pasukanmu. Pemenangnya adalah orang yang memenangkan 3 pertandingan terlebih dahulu, bagaimana? Kata Huyan Sun. Tidak masalah, kata Li Ruoxiang. Begitu kata-kata itu terucap, ketiga kekuatan segera mulai mempersiapkan bawahan mereka yang berbakat untuk bertempur. Li Ruoxiang bahkan tidak perlu memikirkannya, tatapannya langsung tertuju pada Yang Chen. Yang Chen batuk beberapa kali dan segera berkata, "Pemimpin sekte Li berarti. Apakah aku perlu bertanya? Aku ingin kau bertindak." Li Ruoxiang berkata dengan kedua tangan di belakang punggungnya, "Yang Chen, jika kau membantuku sekali lagi, aku akan menghapuskan hutangmu kepada sekte teratai hijau sepenuhnya. Selain itu, aku akan membayarmu dengan sangat baik. Bagaimana menurutmu?" Mendengar utangnya dihapuskan, Yang Chen mengangguk. Dia tidak pernah suka berutang pada orang lain. Karena Li Ruoxiang sudah mengatakannya, dia tidak akan menolak. Dia berkata, "Jika pemimpin sekte Li membutuhkan bantuanku, aku akan melakukan yang terbaik." Begitu kata-kata itu diucapkannya, dia hendak melangkah maju.
Dia juga penasaran seberapa besar peningkatan kekuatannya setelah mencapai alam Yuanwu tingkat ke-9. Bakat dari Wood Dragon City dan Demon Subduing Sect seharusnya sama dengan bakat dari Green Lotus Sect, meskipun bakat mereka sedikit lebih baik. Bagaimanapun, dia seharusnya bisa mengatasinya. Saat pikirannya mengembara, Yang Chen tiba-tiba berkedip. Bukan hanya Li Ruoxiang, tetapi semua orang terkejut. Mereka mengerti bahwa bakat yang mewakili Sekte Penakluk Iblis dan Kota Naga Kayu akan luar biasa. Namun, Yang Chen tidak pernah menyangka bahwa di antara bakat yang mewakili Sekte Penakluk Iblis dan Kota Naga Kayu, ada beberapa wajah yang dikenal. Apakah itu He Guang dan Fu Qingqing? Pikir Yang Chen. Memang, kedua orang yang akrab ini tidak lain adalah He Guang dan Fu Qingqing yang pernah ditemui Yang Chen di menara percobaan kota Huangsha terakhir kali. Yang Chen selalu tahu bahwa He Guang dan Fu Qingqing memiliki latar belakang yang luar biasa. Membandingkan usia dan kultivasi seni bela diri mereka, mereka jauh lebih kuat daripada siapapun dari 36 daerah timur. Bahkan Luo Yunhu dari Sekte Naga Hitam tidak terkecuali. Siapa sangka kalau dia dan mereka berdua memang ditakdirkan untuk bertemu lagi di sini setelah berpisah terakhir kali. Tidak heran Kota Naga Kayu dan Sekte Penakluk Iblis begitu percaya diri. Ternyata mereka telah mengundang dua tokoh yang kuat, gumam Yang Chen dalam hati. Ini menjadi sedikit rumit sekarang. Tidak diragukan lagi, He Guang setidaknya telah mencapai lantai 15 menara ujian, jadi dia tidak mungkin orang biasa. Yang Chen belum melihat kekuatannya dengan matanya sendiri, tetapi dia tahu bahwa mengalahkan He Guang tidak akan mudah. Seorang master di alam bela diri sejati setengah langkah. Li Ruoxiang tentu saja menyadari semua ini, alisnya berkerut, menatap tajam ke arah Fu Qingqing dan He Guang. Keduanya tampaknya tidak menyadari Yang Chen karena dia belum muncul dari kerumunan. Dengan cara ini, Wood Dragon City dan Demon Subduing Sect memilih beberapa talenta yang cocok, bersama dengan He Guang dan Fu Qingqing. Untuk sesaat, barisan mereka menakutkan, dan ki yang terpancar dari orang-orang berbakat ini jauh dari kata biasa-biasa saja. Melihat ini, para pengikut Sekte Teratai Hijau menjadi ragu-ragu, bahkan Li Ruoxiang pun merasa gugup. Yang Chen, He Guang, dan Fu Qingqing adalah lawan yang tangguh. Biarkan inkarnasi eksternalku yang maju terlebih dahulu. Dengan begitu, kamu tidak akan menghabiskan terlalu banyak ki sejati, sehingga akan sulit bagimu untuk bertarung nanti, kata Li Ruoxiang melalui transmisi jiwa, agak khawatir dengan kondisi Yang Chen. Namun, Yang Chen melambaikan tangannya dan menolak dengan sangat jelas, pemimpin Sekte Li, tidak perlu melakukan itu. Karena aku sudah mengatakan akan membantumu, dalam 5 pertandingan terbaik ini, aku pasti akan memberimu 3 kemenangan itu. Daripada mengkhawatirkanku, pemimpin Sekte Li, lebih baik kau fokus pada cara membalas budiku dengan baik. Saat transmisi ini keluar, Yang Chen tidak menunggu Li Ruoxiang mengatakan apapun lagi dan melangkah maju lalu keluar ke tempat terbuka. Bab 692, Perbedaan Regional. Tidak diragukan lagi, Fu Qingqing kuat, begitu pula He Guang. Namun, ini bukan alasan baginya untuk mundur atau takut. Karena dia telah berjanji untuk membantu Li Ruoxiang, tidak diragukan lagi bahwa dia akan bertanggung jawab atas 3 kemenangan itu tanpa bantuan siapapun. Li Ruoxiang menatap mata Yang Chen dalam-dalam dan dapat melihat bahwa dia masih penuh percaya diri. Karena demikianlah masalahnya, dia memutuskan untuk membiarkan pemuda itu mengambil alih. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika Yang Chen berdiri seperti ini, postur dan langkahnya cukup menawan. Itu kamu, Yang Chen. Yang Chen terkejut melihat He Guang dan Fu Qingqing, dan begitu pula mereka juga terkejut melihatnya. Tentu saja, keterkejutan mereka sedikit berbeda dari Yang Chen, karena mereka tidak merasa aneh baginya untuk muncul di dalam Sekte Teratai Hijau. Mereka berdua telah datang jauh-jauh ke 42 wilayah barat, berniat untuk kembali ke kampung halaman mereka dan memberi tahu tuan mereka tentang hasil mereka dan kepemilikan Yang Chen atas api aneh bintang. Namun, mereka kebetulan bertemu dengan bantuan dari Kota Naga Kayu dan Sekte Penakluk Iblis. Ada hubungan antara tuan mereka dengan kedua kekuatan ini, jadi mereka tentu ingin tinggal dan membantu. Mereka cukup akrab dengan Sekte Teratai Hijau, dan mereka tahu bahwa jenius terkuat di sekte itu tidak lain adalah Qin Yin. Sedangkan Yang Chen, dia hanya berada di lapisan kelima alam Yuanwu,
jadi di mana dia bisa membuat perbedaan. Karena itu, mereka dengan senang hati menerima kesempatan ini. Tetapi siapa yang menyangka bahwa Yang Chen akan muncul sekarang? Tidak heran mereka terkejut, mereka telah pergi meninggalkan Mu Zijiao dengan hubungan yang buruk sebelum Yang Chen keluar dari menara percobaan, jadi mereka tentu tidak tahu bahwa dia telah mencapai alam bela diri elemental lapisan ke-8 di dalam menara percobaan. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa kekuatan seni bela diri Yang Chen bahkan belum melewati menara percobaan alam bela diri primal? Jika mereka tahu, mereka pasti akan terkejut. Jadi itu kau. Ekspresi He Guang tidak senang, karena dia masih belum bisa melupakan fakta bahwa Yang Chen telah menang melawannya di menara percobaan. Saudara He Guang, apakah kamu kenal anak ini? Huyan Sun tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pernah bertemu dengannya sekali, tapi tidak apa-apa. Paman Huyan, jangan khawatir. Saat kata-kata itu terucap, He Guang menatap Yang Chen dan berkata, apa? Yang Chen, apakah Sekte Teratai Hijau menggunakanmu sebagai umpan meriam? Di mana Saintes King Lian? Mengapa mereka tidak mengirimnya saja? Yang Chen menyeringai dan menjawab perlahan, aku tidak tahu apakah aku ini umpan meriam. Namun, aku tahu bahwa saudara He sepertinya pernah kalah dariku. Jika aku umpan meriam, lalu kau siapa? Sesuatu yang bahkan lebih buruk dari umpan meriam. Mendengar kata-kata Yang Chen, He Guang menjadi semakin marah. Yang Chen dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia telah kalah darinya. Dia tidak ingin kekalahannya disebutkan oleh siapapun, dan sekarang setelah Yang Chen mengungkitnya lagi, dia menjadi marah dan berkata dengan kejam, Yang Chen, sepertinya kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Jadi bagaimana jika kamu beruntung dan menang melawanku di menara uji coba? Apakah itu berarti kamu benar-benar lebih kuat dariku? Itu hanya berarti bahwa metodemu lebih cocok untuk menara uji coba dan tidak dapat membuktikan apapun. Aku akan segera menunjukkan kepadamu betapa bodohnya menilai kemampuan seseorang berdasarkan penampilannya di menara uji coba. Yang Chen menggelengkan kepalanya pelan setelah mendengar ini. Ada orang yang memang seperti itu, kalau dikalahkan, mereka akan bilang kalau mereka tidak jago di bidang itu, lalu menantang di bidang lain, dan terus-menerus mengganggu. Yang Chen tidak ingin terlibat dengan He Guang, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan. Kakak senior, kau tidak perlu mengambil tindakan terhadap anak ini, kata Fu Qingqing. Kau lihat saja, aku akan mengurusnya. Mendengar perkataan adik perempuannya, He Guang mengira adik perempuannya bersikap baik dan berkata dengan ramah, baiklah, adik perempuan, untuk saat ini aku serahkan anak ini padamu. Beri dia pelajaran yang baik tentang perbedaan di antara kalian berdua. Jangan khawatir, kakak senior, aku akan memberi anak ini pelajaran dan menunjukkan padanya betapa luasnya dunia ini. Dia hanya seorang jenius top dari wilayah timur, dan dia sudah sombong. Fu Qingqing mencibir dingin. Dia mengajukan diri untuk menghadapi Yang Chen atas nama kakak laki-lakinya, bukan karena dia pengertian, tetapi karena dia ingin membunuh Yang Chen saat itu juga. Bunuh Yang Chen, rebut api aneh Starfire. Saat itu tiba, dia bisa saja pergi begitu saja, dan semua penghargaan atas perolehan api aneh Starfire akan menjadi milik Fu Qingqing saja. Bagaimana dengan He Guang? Dia tidak peduli. Fu Qingqing selalu hanya peduli dengan prestasinya sendiri. Sayang sekali He Guang masih bodoh dan tidak tahu apa-apa tentang ini. Dari sudut pandangnya, dia adalah adik perempuan yang perhatian, lembut, dan pengertian. Pada saat ini, Fu Qingqing melangkah maju dan berkata perlahan, Yang Chen, aku menyarankanmu untuk menyerah dan mengakui kekalahan. Memang benar bakatmu cukup bagus, dan kamu memang pantas menyandang gelar jenius nomor 1 di timur. Namun, aku ingin memberitahumu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu, dan kekuatan wilayah barat kita berada di luar imajinasimu. Seperti katak di dasar sumur, pilihan terbaik saat menghadapi kami yang berada di luar sumur adalah menyerah dan mengakui kekalahan. Jadi maksudmu saat kami orang timur bertemu kalian orang barat, kami harus mengakui kekalahan? Tanya Yang Chen. Kau mengerti maksudku? Ya, itu yang ku maksud. Dengan lingkungan kultivasi wilayah timurmu dan minimnya sumber daya, bagaimana kau bisa dibandingkan dengan wilayah barat? Wilayahmu hanyalah tempat yang terlupakan. Fu Qingqing mencibir. Mendengar ini, Yang Chen memperlihatkan senyum dingin dan marah.
Dia telah melihat banyak orang yang memiliki rasa superioritas berdasarkan wilayah mereka. Tetapi dia belum pernah melihat seseorang seperti Fu Qingqing, yang praktis menunjukkan keunggulannya di dahinya. Yang lebih penting adalah Fu Qingqing tidak tahu apa-apa dan sama sekali tidak punya petunjuk. Sebaliknya, kata-katanya membuat orang-orang dari kota naga kayu dan sekte penakluk iblis mengangguk setuju. Tepat sekali, para jenius dari wilayah timur, ya, aku sudah melihat banyak, dan mereka semua sampah. Mereka harus menundukkan kepala saat bertemu dengan para jenius barat kita. Lingkungan kultivasi mereka tidak bagus, orang-orang mereka tidak bagus, dan mereka tidak punya apa-apa. Mereka hanya terpencil dan kekurangan sumber daya, tidak ada bedanya dengan katak di dasar sumur. 36 wilayah timur lebih rendah dari kita. Mereka secara alami lebih pendek dari kita di wilayah barat. Mendengar kata-kata ini, para murid perempuan dari sekte teratai hijau menjadi merah karena marah, menggertakkan gigi mereka, dan berteriak, kau. Mereka ingin membantah, tetapi mereka tidak punya apapun untuk dikatakan dan tidak tahu bagaimana membantahnya. Memang benar bahwa dalam hal sumber daya dan lingkungan kultivasi, mereka jauh tertinggal. Hal ini membuat 36 wilayah timur tampak kurang beruntung jika dibandingkan dengan yang lain. Bab 693, Kemarahan Fu Qingqing. Yang Chen tetap tenang dan kalem, berkata dengan dingin, sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu dari mana rasa superioritasmu itu berasal. Apakah menurutmu 36 daerah timur kita tidak penting? Baiklah, biar ku beritahu, ketika manusia berperang melawan binatang iblis, itu karena kita, 36 daerah timur. 36 daerah timur adalah medan perang saat itu, tempat yang paling banyak berinvestasi dan bertempur paling sengit melawan binatang iblis. Kalian di barat tampaknya merasa lebih unggul. Tahukah kalian bahwa jika bukan karena kami di 36 daerah timur yang menahan diri, barat, kalian orang barat tidak akan ada apa-apanya. Suara yang Chen dingin, penuh amarah, sekarang kau di sini berbicara dengan sombong dan angkuh, tetapi pernahkah kau memikirkan apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu? Tanpa kami, 36 daerah timur, dari mana datangnya hari-hari damai kalian? Tahukah kau mengapa 36 daerah timur kita kekurangan sumber daya kultivasi dan energi spiritual? Itu karena saat itu, orang-orang di 36 daerah timur kitalah yang menahan binatang iblis dengan nyawa mereka. Perkataan yang Chen tentu saja mendapat sambutan dari yang lain. Para pengikut sekte teratai hijau akhirnya tahu apa yang harus dikatakan, dan mereka semua mendesah dalam hati, mata mereka bersinar terang. Tidak diragukan lagi bahwa kata-kata yang Chen menyentuh hati mereka. Meskipun yang Chen bukan dari 36 daerah timur di kehidupan sebelumnya, dia mengagumi mereka. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena orang-orang dari 36 daerah timur, tidak akan ada kedamaian di wilayah tengah atau wilayah lainnya. 36 daerah timur, dengan pengorbanan mereka, yang menempa kedamaian di wilayah lain saat ini. Saat itu, 36 daerah timur adalah medan perang, bertempur dengan sengit dalam kekacauan. Sebagai medan perang utama, kami tentu saja menderita kerugian besar, dan kedamaian Anda ditukar dengan pengorbanan kami. Apa hak Anda untuk mengkritik kami? Benar sekali, kalian dari 42 daerah barat merasa begitu hebat, ya. Mengapa kalian tidak melihat diri kalian sendiri dalam air seni? Kualifikasi apa yang kalian miliki untuk mengkritik kami? Para murid perempuan sekte teratai hijau tiba-tiba melampiaskan keluh kesah mereka, berteriak satu demi satu. Orang-orang dari 42 daerah barat ini awalnya mengira mereka punya ribuan alasan, tetapi setelah ditantang dengan beberapa kata, mereka tiba-tiba merasa kehilangan kata-kata. Ya, mereka tidak tahu bagaimana membantahnya. Sederhana saja, bukankah Anda unggul? Keunggulan Anda semua dibangun atas pengorbanan 36 daerah timur, jadi apa yang memberi Anda hak untuk merasa unggul? Hanya Fu Qingqing, yang telah membangkitkan superioritas regional, menggertakkan giginya dan berkata, apa yang terjadi di masa lalu adalah masa lalu, jangan selalu mengungkit masa lalu untuk menegaskan sesuatu. Apa hubungan urusan leluhur tua dengan generasi kita? Apa hubungan kelangsungan hidup 36 daerah timur dengan kita, 42 daerah barat? Mendengar ini, Yang Chen tidak dapat menahan tawa. Dia tertawa mengejek, yang akhirnya diprovokasi oleh Fu Qingqing.
Menarik memang. Ya, manusia adalah ras yang cerdas. Alasan mengapa mereka kalah melawan binatang iblis saat itu, dan akhirnya harus menggunakan akal sehat mereka untuk mengusir binatang iblis keluar dari pegunungan daripada mengalahkan ras monster, justru karena keberadaan orang-orang seperti Fu Qingqing. Apa hubungan kelangsungan hidup 36 daerah timur dengan 42 daerah barat? Sungguh teori yang hebat. Sebagai bagian dari umat manusia, jika Anda tidak dapat bersatu, bagaimana Anda akan menang melawan binatang iblis? Tentu saja, dia tidak berharap untuk menjelaskan hal ini kepada Fu Qingqing karena dia jelas bukan orang yang dapat memahami prinsip-prinsip ini dalam arti apapun. Tanpa membuang waktu lagi, dia berkata, "Baiklah, waktu kita berdua sangat berharga. Bisakah kita mulai kompetisinya sekarang?" Itu yang aku inginkan. Yang Chen, kau akan segera tahu perbedaan antara 42 daerah barat dan 36 daerah timur. Fu Qingqing mencibir. He Guang juga menyemangatinya dari belakang, "Adik perempuan, beri anak bermarga yang ini pelajaran. Ayo, adik muda Yang Chen. Ayo, saudara muda Yang Chen." Para murid perempuan dari Sekte Qinglian semua bersorak dan mendukung Yang Chen dengan sekuat tenaga. Yang Chen tidak bisa menahan rasa terima kasihnya. Pada saat yang sama, Fu Qingqing segera mengambil tindakan. Dengan lambaian tangannya, ki sejatinya meletus, dan pertempuran pun dimulai. Teknik kultivasi Fu Qingqing berubah menjadi cahaya hijau, menciptakan harimau ganas yang meraung dan menyerang Yang Chen. Kekuatan teknik itu sungguh luar biasa, hingga membuat tanah bergetar ketika harimau ganas itu mengaum. Melihat ini, Yang Chen tidak gentar. Dalam sekejap, ia melepaskan jurus petir. Tanpa menggunakan tombak, ia hanya mengulurkan tangannya, dan kemudian, lapisan guntur dan kilat terbentuk menjadi naga guntur. Naga guntur ini bertarung dengan harimau lampu hijau. Dalam sekejap mata, naga guntur menang, mencabik-cabik harimau lampu hijau. "Apa?" seru He Guang dengan ngeri, "bagaimana mungkin? Teknik harimau awan cahaya hijau yang diajarkan secara pribadi oleh guruku, bisa dipatahkan dengan mudah." Fu Qingqing juga tidak percaya apa yang dilihatnya. Teknik harimau awan cahaya hijau miliknya adalah metode kultivasi tingkat atas. Seharusnya tidak mudah untuk dipatahkan. Dan teknik itu telah dipatahkan oleh Yang Chen, yang hanya berada di lapisan kelima alam Yuanwu. Tepat saat pikiran itu terlintas di benaknya, terdengar suara gemuruh. Aura seni bela diri Yang Chen menyebar sepenuhnya. Mata Fu Qingqing membelalak ngeri dan berkata, "Kamu, Yang Chen, kamu benar-benar telah mencapai tingkat ke-9 alam Yuanwu." Dia merasakannya dengan jelas. Yang Chen telah mencapai alam Yuanwu tingkat ke-9 dalam kultivasi seni bela diri. Itu tidak jauh dari puncak alam bela diri dasarnya sendiri. Bagaimana mungkin? Fu Qingqing tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Bagaimana mungkin kultivasi seni bela diri seseorang dapat meningkat begitu cepat? Apakah ini jenis kejeniusan yang dapat muncul dari tempat terpencil seperti 36 daerah timur, tempat yang dipandang rendah olehnya? Bagaimana Yang Chen melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Dia tahu bahwa kultivasi seni bela diri Yang Chen tidak dicapai melalui metode pertumbuhan yang berlebihan. "Kamu tampak sangat terkejut," kata Yang Chen. "Yang Chen, jangan terlalu cepat merasa bangga." Amarah Fu Qingqing memuncak saat dia menggenggam kipas ungu di tangannya. Ketika kipas ungu itu muncul, Fu Qingqing menggertakkan giginya dan mencibir, "Yang Chen, biarkan aku menunjukkan kepadamu jarak di antara kita." Dengan itu, Fu Qingqing menggoyangkan kipas itu dengan keras. Seketika, pusaran angin muncul dari tanah, mencapai ketinggian 10 meter, dan melesat ke arah Yang Chen. Pusaran angin itu mengubah semua yang ada di jalannya menjadi debu, tidak menyisakan apapun. Ini adalah harta karun roh surgawi yang misterius. Kipas ini jelas merupakan harta karun Xuan Tian. Yang Chen tentu saja menyadari bahwa ini adalah harta karun Xuan Tian. Tanpa ragu, dia segera mundur. Melihat Yang Chen mundur, Fu Qingqing kembali menguasai keadaan dan mencibir penuh kemenangan, "Yang Chen, kau lihat. Ini adalah jurang pemisah antara kita. Ini adalah jurang pemisah antara status dan wilayah kita. Kau ditakdirkan untuk menjadi tidak lebih dari seorang badut. Apa, jenius nomor 1 di wilayah timur. Itu semua hanya omong kosong." Bab 694, apa yang disebut menghargai jenis kelamin yang lebih adil.
Fu Qingqing benar-benar tercela. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Dia mengeluarkan harta karun roh surgawi yang misterius. Yang Chen tampaknya tidak memiliki harta karun roh surgawi misterius di tangannya. Kekuatan kipas ini sangat kuat. Saat Fu Qingqing mengipasinya, akan tercipta badai yang menderu, mustahil untuk ditahan. Fu Qingqing kini benar-benar diliputi amarah dan pemanjaan diri. Dalam hatinya, dia memang tidak terlalu memikirkan para jenius dari 36 wilayah timur, dia juga tidak membiarkan mereka melampauinya. Begitu dia mengeluarkan kipas harta karun roh surgawi misterius ini, kepercayaan dirinya melambung lebih tinggi lagi. Dia percaya bahwa dengan bantuan kipas ini, dia dapat menghancurkan semua kepercayaan diri Yang Chen. Pria ini pasti akan menunjukkan rasa takut dan putus asa. Apakah ini tentang kesenjangan regional lagi? Yang Chen bergumam. Yang Chen, yang kau lakukan hanya menghindar, bukan? Fu Qingqing berkata dengan kejam. Yang Chen mendengar ini dan menggelengkan kepalanya pelan. Pada saat yang sama, dia menghentikan langkahnya dan tidak lagi memilih untuk menghindar. Jika memang begitu, maka aku tidak akan menghindar, sesuai keinginanmu. Kata Yang Chen. Mencari kematian. Fu Qingqing mencibir saat melihat Yang Chen berani menghadapi kekuatan kipas 8 harta karunnya. Yang Chen memang mencari kematian, berhadapan dengan harta karun roh surgawi misterius. Memang, Yang Chen memang bermaksud untuk berhadapan dengan harta karun roh surgawi misterius. Pada saat ini, lampu listrik berkedip-kedip di sekujur tubuh Yang Chen. Saat berikutnya, petir menyambar langsung ke arah badai yang diciptakan oleh kipas 8 harta karun. Itu belum semuanya, gugusan api cair pengubah bentuk juga menyapu dari semua sisi. Dalam sekejap, badai yang tampaknya tak terhentikan itu langsung hancur. Ledakan. Badai itu lenyap seketika, tidak mampu menahan satu pun serangan dari jurus petir dan api cair pengubah bentuk milik Yang Chen. Hal ini benar-benar mengejutkan Fu Qingqing dan membuat takut orang lain yang hadir. Orang-orang di Wood Dragon City dan Demon Subduing Sect tercengang. Ini, Yang Chen benar-benar berhadapan langsung dengan kekuatan misterius Heavenly Spirit Treasure. Ini sungguh menggelikan. Apa itu Mysterious Heavenly Spirit Treasure? Itu adalah harta karun tingkat atas, meskipun pemiliknya tidak terkalahkan, tetapi melawannya secara langsung sungguh menggelikan. Tapi Yang Chen melakukannya. Memang, bagi yang lain, berhadapan dengan harta karun roh surgawi misterius merupakan hal yang luar biasa. Namun, bagi Yang Chen, tidak demikian. Kekuatan harta karun roh surgawi misterius memang kuat, tetapi itu tergantung pada siapa yang menggunakannya dan oleh siapa. Ketika digunakan pada seseorang dengan kultivasi seni bela diri yang kuat, harta karun roh surgawi misterius secara alami dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Tetapi apa kultivasi seni bela diri Fu Qingqing? Itu hanya di puncak alam bela diri dasar. Harta karun roh surgawi misterius dimaksudkan untuk digunakan oleh mereka yang berada di alam bela diri sejati, dan Fu Qingqing, yang hanya memiliki 10% dari kekuatannya, tidak perlu takut. Melihat bahwa kekuatan harta karun roh surgawi misterius milik Fu Qingqing sama sekali tidak efektif melawan Yang Chen, semua orang terkejut dan tercengang, terutama para pengikut sekte teratai hijau, yang bersorak dan melompat kegirangan. Fu Qingqing, di sisi lain, tampak putus asa, memperhatikan api cair pengubah bentuk dan kekuatan petir yang mendekat, dia mundur selangkah dan kemudian dengan enggan menggoyangkan kipas 8 harta karunnya. Hembusan angin lain melolong dengan ganas, namun sayangnya, kekuatannya langsung dinetralkan oleh api cair pengubah bentuk dan gaya petir milik Yang Chen. Tidak, Fu Qingqing berteriak dengan enggan. Ledakan. Setelah itu, terdengar suara keras bergema saat Huyan Sun langsung melancarkan gerakan, mencegah teknik Yang Chen, takut Yang Chen akan melukai Fu Qingqing. Yang Chen agak terkejut, berpikir dalam hati bahwa dia telah melihat gerakan Huyan Sun sebelumnya dengan jelas, dia hanya mengangkat telapak tangannya dan mengaktifkan ki sejatinya, sepenuhnya menghalangi api cair pengubah bentuk dan gaya petirnya, membuat keduanya tidak dapat maju lebih jauh. Tanpa diragukan lagi, Huyan Sun adalah seorang praktisi alam bela diri bumi yang kuat. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, bertanya-tanya apakah ini adalah kekuatan sebenarnya dari seorang praktisi di alam bela diri bumi, sungguh luar biasa. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan praktisi sekuat itu.
Huyan Sun menyelamatkan Fu Qingqing saat ini hanya karena statusnya, tidak berani membiarkan gadis itu menderita akibat serius. Tentu saja, dia segera turun tangan. Namun, setelah campur tangan ini, Huyan Sun secara tidak sengaja membuktikan suatu hal. Ia mengambil inisiatif untuk menyerang Yang Chen, dengan berkata, "Yang Chen, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita dengan lembut. Dia hanya seorang gadis, namun kamu menggunakan tangan yang begitu kasar. Dengan sikap seperti itu, kamu tidak akan pernah mendapatkan seorang istri dalam hidup ini." Yang Chen menjawab dengan dingin, "Oh, benarkah, Senior Huyan? Kami tidak kekurangan murid perempuan di Sekte Teratai Hijau. Mengapa tidak membiarkan mereka menghancurkan harta karun roh surgawi misterius ke wajahmu, dan melihat apakah kau masih akan membalas?" "Kau," wajah Huyan Sun memerah karena marah. Awalnya dia mengira Yang Chen hanyalah seorang junior yang akan terintimidasi oleh kata-katanya. Pertama, dia akan menekan Yang Chen dengan ucapannya, dan saat Yang Chen bereaksi, dia akan mundur. Siapa yang tahu bahwa Yang Chen muda ini tidak hanya menemukan kelemahannya dalam sekejap, tetapi juga langsung menyerang inti kelemahannya dengan kata-katanya. Memang, Yang Chen tidak pernah menyia-nyiakan kata-katanya. Begitu dia berbicara, biasanya akan diarahkan pada hal yang tidak dapat dibantah oleh pihak lain. Pada titik ini, Huyan Sun mendapati dirinya dalam kesulitan, menyesali kata-katanya yang gegabah terhadap Yang Chen. "Jadi, Senior Huyan, tampaknya kamu benar-benar tahu bagaimana memperlakukan wanita dengan lembut, bukan?" Yang Chen berkata tanpa emosi. "Tepat sekali. Mudah untuk bicara jika bukan Anda yang merasakan sakit. Kau berani membiarkanku menyerangmu dengan harta karun roh surgawi misterius untuk membuktikan perkataanmu. Kau pandai bicara, dan mengatakan bahwa saudara muda Yang Chen tidak akan mendapatkan istri. Jangan konyol. Jika Yang Chen bersedia, aku akan menjadi orang pertama yang menyerahkan diriku padanya. Minggir, siapa peduli dengan giliranmu? Aku pasti akan mendahuluimu." Para pengikut perempuan Sekte Teratai Hijau ini merasa tidak senang. Li Ruoxiang berkata dengan dingin, "Huyan Sun, sekarang saatnya mengumumkan siapa yang menang atau kalah. Tentu saja, jika kau benar-benar punya waktu luang dan kehalusan, Sekte Teratai Hijau kami punya harta karun roh surgawi misterius. Aku bisa mengundang beberapa tetua wanita untuk bertanding denganmu menggunakan harta karun roh surgawi misterius. Aku harap saat itu, kau akan ingat apa artinya memperlakukan wanita dengan lembut. Ngomong-ngomong, aku harus mengingatkanmu, kultivasi seni bela diri tetua wanita kami di Sekte Teratai Hijau dimulai dari alam bela diri bumi. Kau." Huyan Sun tidak tahu bagaimana mengungkapkan keluhannya karena merasa dirugikan. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan berteriak, "Kita kalah di ronde pertama." Mata Fu Qingqing masih dipenuhi rasa frustrasi, tetapi Huyan Sun tidak punya waktu untuk memperhatikan wanita muda itu. Pandangannya jatuh pada He Guang, dengan cemas berkata, "Teman muda He Guang, untuk kompetisi berikutnya, aku harap kamu dapat menangani masalah ini sendiri. Kakak senior, kamu harus membalaskan dendamku." Fu Qingqing menatap He Guang dengan kasihan. Pada saat ini, He Guang sangat ingin bertarung, dan berkata dengan keras, "Jangan khawatir, adik junior, aku akan bertarung." Bab 695, sekaranglah saatnya. Bagaimana mungkin He Guang tahu bahwa citra kakak senior yang tinggi dan perkasa yang berusaha keras ia pertahankan di depan Fu Qingqing, di matanya, tidak lebih dari sekadar antek. Bagi seorang pria, tidak ada yang lebih tragis dari ini. Sayangnya, He Guang tidak tahu semua ini. Dia masih patah hati melihat luka-luka Fu Qingqing. Dia yakin bahwa asalkan dia bisa mengalahkan Yang Chen dan menunjukkan kehebatannya, Fu Qingqing pasti akan jatuh cinta padanya. Hal ini membuat He Guang segera melangkah maju, wajahnya dingin saat dia berkata, "Yang Chen, kamu benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan kepada adik perempuanku. Kamu menindas adik perempuanku, jadi aku akan membuatmu membayar sedikit demi sedikit." Yang Chen mengangkat bahunya tanpa daya. Mereka berada di pihak yang berbeda, jadi kata-kata mereka tentu saja berbeda. Hanya untuk menyenangkan Fu Qingqing, He Guang hanya melihat penindasan Yang Chen terhadapnya. Diperkirakan bahwa di mata orang-orang ini, satu-satunya cara untuk menyenangkan mereka adalah dengan mengalahkan Fu Qingqing. Pada saat itu, mereka tentu tidak akan mengatakan bahwa dia menindas Fu Qingqing. Namun, sayangnya, itu tidak mungkin.
Yang Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada wanita yang kejam hanya karena beberapa hal yang tampaknya mulia seperti menghargai sesama jenis. Fu Qingqing tidak ada hubungannya apapun dengan dia. He Guang, jika kamu datang hanya untuk berbicara omong kosong denganku, kurasa aku tidak punya apapun untuk dikatakan kepadamu. Yang Chen mengangkat bahunya. Baiklah, baiklah. Yang Chen, sepertinya mengalahkan junior sisterku telah memberimu banyak kepercayaan diri. Kalau begitu, biarkan aku menunjukkan kepadamu seberapa kuatnya aku sebenarnya. He Guang berkata sambil segera bertindak. Menjadi seorang ahli alam bela diri sejati setengah langkah memang luar biasa, setidaknya setengah tingkat di atas alam bela diri asal biasa, dan hanya beberapa inci saja dari alam bela diri sejati, memiliki banyak karakteristiknya. Jika perbedaan antara alam bela diri asal dan alam bela diri roh bagaikan lautan ki sejati yang tak berujung dan tak berhingga, maka perbedaan antara alam bela diri sejati dan alam bela diri asal adalah kualitas ki sejati yang tak ada bandingannya dengan alam bela diri asal. Kualitas ki sejati dari alam bela diri sejati seperti perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak jika dibandingkan dengan alam bela diri asal. Jurus pembuka He Guang adalah teknik harimau awan cahaya hijau yang sama yang digunakan Fu Qingqing. Namun, tidak seperti Fu Qingqing, teknik harimau awan cahaya hijau miliknya jelas dilakukan dengan jauh lebih terampil. Begitu He Guang bergerak, puluhan ribu benang cahaya melonjak keluar, secara bertahap menyatu menjadi bentuk harimau yang ganas. Jika dihitung, setidaknya ada beberapa ratus harimau yang ganas. Harimau-harimau ini berukuran berbeda-beda, sebagian menerkam ke arah Yang Chen, sedangkan yang lainnya mengaum dengan ganas. Mengaum, raungan harimau yang ganas ini membuat tanah bergetar hebat. Ini, teknik harimau awan cahaya hijau sangat kuat. Huyan Sun terkejut. Teman muda He Guang pasti telah menguasai teknik harimau awan cahaya hijau sepenuhnya. Fu Qingqing berkata dengan bangga, apakah Yang Chen pikir dia bisa menang melawan kakak senior He Guang? Kakak senior He Guang memiliki tubuh surgawi cahaya spektral, tubuh surgawi khusus yang lahir untuk mengolah teknik harimau awan cahaya hijau. Sangat sulit bagi orang biasa untuk memanggil beberapa helai cahaya hijau, apalagi mengolah teknik ini. Tetapi kakak senior He Guang secara alami dapat memanggil cahaya hijau untuk mengelilingi dirinya. Dia memiliki bakat terbaik untuk mengolah teknik harimau awan cahaya hijau. Tubuh surgawi cahaya spektral. Tidak heran teknik harimau awan cahaya hijau milik teman muda He Guang begitu kuat. Itu hampir setara dengan kekuatan teknik harimau awan cahaya hijau yang dikuasai sepenuhnya, kata Huyan Sun kagum. Tentu saja. Jadi, dibandingkan dengan kakak seniorku, Yang Chen ini tidak lebih dari seorang badut, Fu Qingqing menggertakkan giginya. Tentu saja, meskipun tubuh surgawi cahaya spektral cukup luar biasa, itu tidak menarik perhatiannya. Yang benar-benar dia kagumi pasti ratusan atau bahkan ribuan kali lebih kuat dari He Guang. He Guang masih jauh dari memasuki mata dharmanya, dan pujiannya kepadanya hanya karena dia semakin tidak menyukai Yang Chen. Dia kalah terhadap Yang Chen, namun kebenciannya terhadapnya semakin bertambah. Dia tidak mengakui bahwa orang biasa dari wilayah timur seperti Yang Chen bisa lebih kuat darinya. Bahkan jika dia tidak bisa menghancurkan kepercayaan diri Yang Chen, dia tetap ingin kakak seniornya sendiri menghancurkan setiap ons terakhir semangat Yang Chen. Harus dikatakan bahwa kekuatan ratusan harimau ganas yang menyerbu ke arah Yang Chen memang luar biasa. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mundur untuk sementara waktu menghindari serangan mereka. Yang Chen, kenapa kau lari? Apa kau takut? Serangkaian cahaya spektral muncul dari sekitar He Guang. Saat cahaya spektral ini berkumpul, mereka berubah menjadi sekelompok harimau ganas lainnya. Ini bukan situasi yang baik. Jika Yang Chen terus berlari seperti ini, akan sulit bagi teman muda He Guang untuk menghadapinya. Si kecil bernama Yang Chen ini memiliki teknik tubuh yang sangat bagus. Huyan Sun mendesah. Fu Qingqing mencibir, itu karena senior Huyan tidak tahu tentang kekuatan teknik harimau awan cahaya hijau. Harimau awan yang dipanggil oleh teknik ini diciptakan dengan memurnikan esensi dan tulang harimau awan. Apa itu harimau awan? Itu bukan harimau ganas biasa, itu adalah makhluk yang begitu menargetkan seseorang, aura tertentu, atau objek tertentu, ia akan terus mengikuti mereka, melacak mereka sampai akhir.
Saat pikiran Fu Qingqing berakhir, sesuatu terjadi yang mengejutkan semua orang. Harimau awan ini tiba-tiba melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Dengan kecepatan yang tinggi, mereka datang dari segala arah dan berkumpul bersama, lalu menerjang dan menggigit Yang Chen. Apa benda ini? Tampaknya ia mampu mengunci aura junior brother Yang Chen dan menggigitnya tanpa melepaskannya. Yang Chen juga menyadarinya sekarang. Jadi, ternyata harimau ganas yang dipanggil dengan teknik ini dapat menggigitku dan tidak melepaskannya. Yang Chen berpikir dalam hati, lagi pula, yang membedakan He Guang dan Fu Qingqing adalah He Guang dapat terus-menerus memancarkan cahaya spektral dari tubuhnya, memanggil harimau ganas ini tanpa henti. Dengan mengamati perbedaan antara penggunaan teknik harimau awan cahaya hijau oleh Fu Qingqing dan He Guang, Yang Chen dapat menyimpulkan bahwa He Guang mungkin memiliki semacam tubuh dewa. Tubuh dewa ini seharusnya paling cocok untuk mengolah teknik harimau awan cahaya hijau, jika tidak, Fu Qingqing dan He Guang yang menggunakan teknik yang sama tidak akan memiliki perbedaan yang begitu besar. Namun masalah utamanya adalah, Yang Chen berbisik, jika aku mencoba melawan secara langsung, harimau awan ini tidak akan ada habisnya. Begitu aku membunuh satu kelompok, kelompok lain akan muncul. Selain itu, ada begitu banyak harimau awan sehingga aku tidak bisa menyingkirkan semuanya sekaligus. Beberapa melolong dan mengintimidasi, beberapa mengejar dan menyerangku. Tidak akan berhasil bahkan jika aku mencoba menghindarinya. Sepertinya aku harus mencari cara lain. Saat Yang Chen terus menghindar, dia bergumam, dari apa yang bisa kulihat sekarang, satu-satunya pilihan adalah berurusan dengan He Guang, orang yang menggunakan teknik ini, terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Yang Chen membuat keputusannya, dan dengan suara desisan. Buka teknik langkah petir lapisan ketiga. Yang Chen langsung mencapai lapisan ketiga teknik langkah guntur. Dalam sekejap, kecepatannya melonjak hingga batasnya. Kecepatan seperti itu sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, Yang Chen sudah berniat mendekati He Guang. Sekaranglah saatnya. Dalam sekejap, Yang Chen mengeluarkan jurus petir dan api cair pengubah bentuk, dan mengarahkannya langsung ke tubuh He Guang. Bab 696, Pedang Cahaya Biru Tak Terbatas. Namun, pada saat berikutnya, sesuatu terjadi yang mengejutkan Yang Chen. Seolah-olah He Guang telah mengantisipasi semua ini sebelumnya. Tubuhnya langsung memadatkan serangkaian cahaya redup, yang berubah menjadi macan awan, melindunginya dengan erat. Hebatnya, ia berhasil memblokir api cair pengubah bentuk dan jurus petir milik Yang Chen. Pikiran untuk menyergap tubuh asliku hanyalah angan-angan. He Guang mencibir, pergi, bunuh dia. Yang Chen pastinya terkejut. Pupil matanya mengerut tajam, dia mengganti teknik gerakan petirnya ke lapisan kedua, yang tidak banyak mengonsumsi ki sejati, lalu segera mundur. Aneh sekali. Yang Chen dipenuhi dengan keterkejutan di dalam hatinya, seolah-olah dia tahu aku akan menggunakan teknik gerakan petir sebelumnya. Tidak, itu tidak benar. Bagaimana dia tahu tentang teknik gerakan petirku? Aku hanya pernah bertemu dengannya sekali, dan aku belum pernah menggunakan teknik itu di depan orang lain sebelumnya. Bagaimana mungkin He Guang tahu bahwa aku akan tiba-tiba menyerbu ke arahnya? Itu adalah pertanyaan yang secara logis sulit dijelaskan. Saat dia merenungkannya, semakin dia berpikir, semakin aneh hal itu tampak. Tidak ada yang bisa dijelaskan di sana-sini. Penggunaan teknik gerakan petir untuk menyergapnya hanya berlangsung sesaat, dan He Guang tidak mungkin bereaksi saat itu. Bahkan jika He Guang bereaksi, itu akan menjadi respons yang tergesa-gesa. Namun, reaksi He Guang tampak seolah-olah dia telah mengantisipasi gerakan Yang Chen dan tahu bahwa dia akan menggunakannya. Ini juga mengingatkannya pada berbagai kejadian di awal. Tampaknya He Guang tahu semua jurusnya, sedemikian rupa sehingga serangan-serangan macan awan ditujukan pada titik-titik lemahnya. Apakah He Guang tahu kemampuanku seperti punggung tangannya? Yang Chen menyipitkan matanya. Dia tidak dapat mengerti. He Guang tertawa mengejek saat ini, merasakan rasa pencapaian yang luar biasa saat melihat ekspresi terkejut Yang Chen. Bagaimana mungkin Yang Chen tahu bahwa dia mengetahui semua gerakannya di menara percobaan, termasuk sampai shifting liquid fire, thunderbolt style, dan bahkan star fire. Hasilnya, dia sepenuhnya memahami kelemahan Yang Chen dan cara menghadapinya.
Inilah yang menjadi alasan dibalik kepercayaan dirinya, meskipun kultivasi bela diri Yang Chen saat ini telah meningkat pesat, masih ada kesenjangan yang tak terbantahkan di antara mereka. Yang Chen kini berangsur-angsur pulih dari keterkejutannya, mulai melakukan analisis rasional dalam benaknya. He Guang baru bertemu denganku 2 kali. Jika dia benar-benar tahu gerakanku, satu-satunya penjelasan adalah bahwa itu terjadi pada percobaan terakhirku di menara percobaan. Yang Chen berpikir pelan, pada saat itu, ketika Mu Zijiao sengaja membuat para jenius lain menggunakan semua gerakan mereka. Yang Chen teringat pemandangan aneh di Mu Zijiao kota Huangsha. Pada saat itu, Mu Zijiao telah mengundang banyak sekali orang jenius dan berulang kali menekankan agar mereka memberikan segalanya. Ia merasa aneh pada saat itu, tetapi tidak tahu mengapa. Namun, jika dipikir-pikir sekarang, mungkinkah semua yang kulakukan di menara percobaan terlihat oleh He Guang? Yang Chen mengerutkan kening. Secara teori, dunia luar seharusnya tidak dapat mengamati apa yang terjadi di dalam menara percobaan. Namun, tidak ada yang mutlak. Jika He Guang telah melakukan sesuatu di dalam menara percobaan, apapun bisa terjadi. Terlebih lagi, mengingat seberapa baik He Guang mengetahui gerakannya sekarang. Yang Chen menyipitkan matanya, penjelasan ini sepertinya tidak salah, tapi aku masih perlu memastikannya terlebih dahulu. Dia tidak menggunakan semua gerakannya di dalam menara ujian, dia masih memiliki kartu tersembunyi. Justru karena kartu inilah dia tiba-tiba melaju dan mendekati He Guang. Hahaha, Yang Chen, sudah kubilang, tidak ada gunanya, kata He Guang. Aku bahkan tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menghadapimu. Dia memang belum menggunakan semua gerakannya. Tapi apa hubungannya itu dengan Yang Chen? Pada saat ini, Yang Chen membuka mulutnya, dan dalam sekejap, suara gemuruh menggelegar pun terdengar. Dewa Gunung mengaum. Hah! He Guang tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Saat dia ingin melakukan tindakan balasan, dia merasakan getaran di dalam hatinya. Jelaslah bahwa dia telah terjebak. Jadi memang seperti ini, gumam Yang Chen dalam hati. He Guang ini tidak menyadari raungan dewa gunungnya. Itu karena dia belum menggunakan Mountain God Roar di Trial Tower. Monster batu tidak memiliki jiwa dan kebal terhadap serangan jiwa, jadi tidak ada gunanya baginya untuk menggunakan Mountain God Roar, apalagi menunjukkan kekuatan aslinya. Dan sekarang, raungan dewa gunung yang tidak pernah digunakan memperlihatkan efek ajaibnya, berhasil membuat He Guang jera. Lakukan gerakan ini. Yang Chen memerintahkan cairan api pengubah bentuk untuk menyapu. Akan tetapi, pada saat ini, He Guang tiba-tiba menggigil di sekujur tubuhnya, dan kemudian, dia tiba-tiba pulih. Hah! Yang Chen agak terkejut. Apakah raungan dewa gunungnya begitu mudah dipatahkan oleh He Guang? He Guang berkata dengan dingin, Yang Chen, kamu benar-benar punya banyak trik. Aku hampir tertipu. Tapi sayang sekali, kamu tidak akan menduga bahwa ada harta karun yang melindungi jiwaku. Raunganmu, jika ingin menembus harta karun dan memasuki jiwaku, tidak cukup. Mendengar kata-kata ini, Yang Chen menghela napas. Asal-usul He Guang luar biasa, dan dia juga memiliki banyak harta. Yang Chen tidak menyangka dia benar-benar memiliki harta yang dapat melindungi dari serangan jiwa, sehingga raungan dewa gunungnya tidak berpengaruh. Sepertinya aku harus menggunakan cara lain, pikir Yang Chen dalam hati. Saat pikirannya melayang, He Guang meraung dan berkata lebih arogan dari sebelumnya, Yang Chen, tidak buruk juga kau memaksaku sampai ke titik ini. Namun sayangnya, semuanya berakhir di sini. Aku tidak ingin membuang waktu lagi denganmu. Mati saja. Pada saat ini, harta lainnya muncul di tangan He Guang. Itu adalah pedang panjang yang bersinar biru. Ketika He Guang memegang pedang di tangannya, dalam sekejap, ia tampak seperti beresonansi dengan harimau-harimau ganas itu. Dalam sekejap, harimau awan meraung dan tampak menyerbu ke arah pedang panjang cahaya biru dengan liar. Harimau awan memasuki pedang satu persatu, lalu menghilang, seolah menyatu dengan pedang panjang cahaya biru. Apa ini? Tak seorang pun mengerti, termasuk Huyan Sun, yang tidak tahu harta karun apa yang dibawa keluar oleh He Guang. Bibir Fu Qingqing melengkung, ini adalah harta karun yang diberikan guruku untuk sementara waktu kepada kakak seniorku demi menyelesaikan misinya. Harta karun ini mendekati harta karun surgawi misterius tingkat tinggi, tingkat tertinggi di antara harta karun surgawi misterius tingkat menengah.
Namanya pedang cahaya biru tak terbatas. Pedang ini dapat menyerap kekuatan harimau awan cahaya biru. Apa yang terjadi setelah harimau awan cahaya biru diserap? Tanya Huyan Sun. Pedang cahaya biru tak terbatas akan langsung melepaskan kekuatan cahaya biru yang terpadu. Pedang itu tidak akan terhentikan dan tidak mungkin dihindari. Hasilnya sudah diputuskan dan akan sulit bagi Yang Chen untuk menjaga tubuhnya tetap utuh. Fu Qingqing mengatakan ini dengan ekspresi dingin di wajahnya. Harta karun yang sangat berharga. Huyan Sun tidak bisa menahan rasa ngeri. Ini juga merupakan harta karun yang awalnya disetujui He Guang secara lisan untuk dijadikan taruhan dalam kompetisi menara percobaan. Pedang cahaya biru tak terbatas ini memang lebih kuat daripada gunting naga perak. Sayangnya, harta karun ini hanya dipinjam sementara olehnya dari gurunya. He Guang tidak berani memberikannya. Justru karena alasan inilah kekuatan pedang tidak dapat disangkal. Ketika semua harimau awan cahaya biru berkumpul menjadi pedang, He Guang tertawa keras dan berkata, "Yang Chen, sudah berakhir." Saat berikutnya, pedang panjang itu tiba-tiba jatuh, dan seekor harimau awan raksasa, berukuran puluhan kaki, melebarkan sayapnya dan bersiul ke arah Yang Chen. Dengan postur dan kekuatan seperti itu, ia tak terkalah. Bab 697, bersedia mengakui kekalahan. Sekarang, harimau awan besar ini, yang panjangnya puluhan meter, tampaknya telah menggabungkan semua harimau awan yang telah dilemparkan He Guang di awal dan kemudian meningkatkan kekuatannya beberapa lusin kali. Saat ia meraung, sulit untuk membayangkan bagaimana cara melawannya. Bahkan para pengikut sekte teratai hijau telah berseru dan tidak berani membuka mata untuk melihat pemandangan selanjutnya. Para tetua pun tak kuasa menahan pikiran bahwa Yang Chen punya kemampuan menahan serangan sekuat itu. Mungkin seperti yang dikatakan He Guang, semuanya sudah berakhir. Apakah benar-benar sudah berakhir? Ledakan. Setelah mendengar suara keras, asap serigala mengepul ke segala arah, dan mata semua orang tertuju pada pemandangan itu. He Guang tidak terkecuali. Dia sudah bisa membayangkan penampilan Yang Chen yang tak bernyawa dan bertanya-tanya mengapa orang-orang dari sekte teratai hijau tidak peduli dengan hidup atau matinya Yang Chen. Secara logika, setelah tindakannya tadi, seseorang di sekte teratai hijau pasti akan menyelamatkan Yang Chen. Hanya saja, melakukan hal itu hanya akan menyebabkan Yang Chen kalah. Namun hasilnya sama saja, apapun yang terjadi, Yang Chen tetap kalah. Dia tidak melihat tanda-tanda orang-orang sekte teratai hijau mengambil tindakan. Dalam kasus itu, kematian Yang Chen hampir pasti. Dia ragu-ragu dengan pikiran ini. Namun, tiba-tiba, He Guang membelalakkan matanya dan menatap tak percaya ke segala yang ada di depannya. Asap serigala menghilang sepenuhnya, dan semua orang dapat melihat dengan jelas. Di sekitar Yang Chen, ada jenderal batu yang melindunginya dari segala arah, menyelimuti Yang Chen dan membuatnya tak tergoyahkan. Dan harimau awan itu, yang panjangnya puluhan meter, menghilang setelah kebuntuan dengan para jenderal batu selama sekitar secangkir teh. Ini tentu saja adalah cakram susunan jenderal batu milik Yang Chen. Bagaimana mungkin Yang Chen benar-benar bisa menahannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak orang tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka, dan He Guang tidak terkecuali. Faktanya, bahkan Yang Chen, yang berada di dalam Stone General Araidis, tidak dapat menyangkal bahwa pedang He Guang tadi memang sulit ditahan. Jika bukan karena dia menggunakan Stone General Araidis untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak akan punya pilihan lain. Sayangnya, Azure Light Infinite Sword tampaknya lebih dari sekadar harta Suantian tingkat rendah biasa. Dari segi kekuatan, satu tebasan pedang itu dapat langsung membunuh seorang praktisi alam bela diri sejati tingkat pertama atau bahkan tingkat kedua. Bahkan dengan perlindungan dari Stone General Araidis, dia masih terpengaruh oleh beberapa kekuatan sisa. Untungnya, kekuatan pertahanan dari cakram susunan Jenderal Batu sangat luar biasa, dan akhirnya dapat menghalangi pedang cahaya biru tak terbatas. Selanjutnya, waktunya bagi dia untuk melawan. "Kamu," He Guang terkejut, matanya terbelalak dan menatap Yang Chen, kamu benar-benar menghalanginya." Ada sedikit nada takut dalam suaranya. Karena pedang tadi tidak diragukan lagi adalah serangan terkuatnya, dan itu juga menguras hampir semua ki sejatinya. Dengan hilangnya pedang ini, dia hanya memiliki sedikit kekuatan tersisa. Apa yang bisa dia gunakan untuk melawan Yang Chen?
Yang Chen tidak sempat memikirkan apa yang dipikirkan He Guang. Pada saat ini, dia bergumam, "He Guang, kali ini benar-benar sudah berakhir. Namun tidak seperti yang kau pikirkan, orang yang akan berakhir adalah kau." Begitu kata-katanya jatuh, Yang Chen mengeluarkan raungan ganas lagi. Raungan Dewa Gunung menyebar, gelombang suara mencapai He Guang dan membuat pikirannya bergetar. Namun, He Guang memiliki harta pelindung jiwa di tubuhnya, dan dia dengan cepat pulih, tertawa keras, "Yang Chen, teknik ini tidak berguna melawanku. Kamu telah menggunakan teknik yang sama 2 kali, yang berarti kamu telah kehabisan trik. Benarkah?" Yang Chen tersenyum tipis. Begitu kata-kata itu diucapkan, tubuh He Guang bergetar hebat. Tidak bagus. He Guang hanya merasa tubuhnya bukan miliknya lagi. Akan tetapi, saat dia menyadarinya, sudah terlambat. Mountain God Roar memang bisa menahan beberapa serangan terhadap jiwa. Namun, semuanya ada batasnya. Serangan jiwa dari Earth Martial Realm secara alami akan langsung menghancurkan perlindungan jiwa. Alasan mengapa Yang Chen menggunakan raungan Dewa Gunung, seperti saat dia berhadapan dengan Luo Yunhu, hanyalah untuk efek menutupi. Selama efek penutupannya cukup, maka yang lainnya pun cukup. Pada saat ini, jiwa He Guang sudah terganggu, dan pada saat inilah Yang Chen membuka kunci perlindungan cakram susunan Jenderal Batu dan langsung melambaikan tangannya. 5 metode kebenaran petir, jatuh. Teriak Yang Chen. Dalam sekejap, guntur surgawi turun dengan tiba-tiba. Tidak bagus. Yan Sun melihat He Guang dalam kesulitan dan buru-buru melangkah maju. Mendeteksi jatuhnya petir surgawi, ia bergegas keluar dan menghalangi 5 metode kebenaran petir Yang Chen. Sebagai orang kuat di alam bela diri bumi, cara Yan Sun tentu saja berbeda. Serangan petir surgawi Yang Chen efektif terhadap lawan yang setingkat, atau bahkan lawan yang beberapa tingkat lebih tinggi, tetapi tidak berguna terhadap orang kuat di alam bela diri bumi. Namun, Yang Chen masih menyimpan beberapa guntur yang tersisa dari metode 5 guntur kebenaran dan berkata perlahan, "Senior Yan Sun, campur tanganmu yang tiba-tiba dalam pertarungan kita melanggar aturan. Apakah ini harus dianggap kemenanganku atau kemenangan He Guang? Kita menyerah." Yan Sun menggertakkan giginya. Pada saat ini, He Guang tiba-tiba terbangun dari gangguan jiwa, menggigil, dan memiliki kesan samar tentang apa yang baru saja terjadi. Dia menyadari bahwa dia telah kalah. Aku kalah. Mata He Guang dipenuhi dengan keterkejutan dan keengganan. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan buru-buru berkata, adik perempuan, aku." Mata Fu Qingqing penuh dengan kebencian, dan tentu saja dia tidak akan memperhatikan He Guang lagi. Dia mendengus dan mengabaikannya sepenuhnya. Namun, ketika dia melihat Yang Chen, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Pria yang dikaguminya memang berbakat dan cakap, tetapi bukankah Yang Chen memang seperti itu? Lebih berbakat dan cakap daripada He Guang, dan lebih muda dari He Guang. Namun, dia memandang rendah orang-orang dari wilayah timur, jadi dia membuat musuh dengan Yang Chen. Jika dia tidak memiliki pemikiran seperti itu sejak awal dan tidak membuat musuh dengan Yang Chen, apa jadinya? Saat ini, He Guang diselamatkan oleh Yan Sun, dan tidak diragukan lagi, dia telah kalah. Murid-murid Sekte Teratai Hijau juga mengejek satu persatu, yang pertama kalah dan diselamatkan oleh seseorang, yang kedua kalah dan diselamatkan lagi, apakah kamu tidak malu? Tepat. Mendengar kata-kata ini, wajah Yan Sun menjadi canggung. Li Ruoxiang memeluk bahunya dan berkata, katakan padaku, Yan Sun, kamu sudah kalah 2 ronde. Siapa yang akan kamu kirim di ronde ketiga melawan Kota Naga Kayu? Yang paling tidak ingin didengar Yan Sun adalah ini. Begitu pula, para anggota tingkat tinggi Kota Naga Kayu juga langsung mengubah ekspresi mereka. Bukannya mereka tidak bisa mendengar kata-kata ini, tetapi, mereka hanya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sekarang, 2 orang jenius yang mereka pikir tidak mungkin kalah telah kalah, jadi apalagi yang bisa mereka gunakan untuk bertarung? Mereka sama sekali tidak siap. Jenius ketiga, siapa yang harus dikirim? Membandingkan mereka dengan Yang Chen dengan para jenius mereka sendiri sama saja dengan mengirim mereka ke Yang Chen untuk berlatih, bukan untuk bertanding. Penatua Huyan, apa yang harus kita lakukan? Tetua Kota Naga Kayu merasa gelisah. Lagi pula, jika mereka kalah, mereka harus menyerahkan wilayah nadi spiritual. Siapa yang tidak akan merasa terganggu?
Bab 698, mengungkap piring naga. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka begitu percaya diri saat itu, menetapkan aturan kompetisi dengan Li Ruoxiang. Jika mereka mengingkari janji mereka sekarang, reputasi mereka akan hancur. Bagi sebuah kekuatan dan sekte, urat nadi spiritual mungkin merupakan masalah kecil, tetapi reputasi mereka sangat penting. Kalau orang-orang tahu kedua kekuatan ini bertindak tidak dapat dipercaya, siapa lagi yang akan datang ke sini sebagai tamu di masa mendatang? Sambil mengerutkan kening, Huyan Sun mempertimbangkan untung ruginya sebelum mendesak enggan, "Saudara Han, tidak perlu bertanya lebih jauh, kan? Jika anak bermarga yang ini begitu kuat, apa gunanya pertandingan ketiga? Jadi, kita hanya mengakui kekalahan seperti ini." Tetua dari kota Naga Kayu jelas tidak mau menyerah, "Kita harus menyerahkan sebagian urat nadi spiritual kita. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak mau? Apakah menurutmu aku mau? Apakah menurutmu aku mau mengakui kekalahan? Namun, aturannya ditetapkan oleh kita, dan sekarang Li Ruoxiang telah menemukan orang yang sangat kuat bernama Yang. Apa yang bisa dilakukan siapapun?" Huyan Sun menggertakkan giginya karena kebencian. Pada saat ini, orang-orang di kota Naga Kayu tidak bersuara, dan Huyan Sun berkata dengan galak, "Li Ruoxiang, kudengar orang-orangmu mengatakan bahwa anak ini adalah jenius nomor satu timur. Kau telah mempekerjakan seorang pembantu yang baik. Hari ini, kedua belah pihak kita telah kalah. Tidak perlu ada pertandingan ketiga, kita mengaku kalah. Sekte Penakluk Iblis dan Kota Naga Kayu masing-masing akan menyerahkan 10% dari urat nadi spiritual kita, dengan total 20%. Selain itu, bawalah murid-murid Sekte Teratai Hijau itu." Ya, orang-orang di bawah mulai membuat persiapan untuk membawa pengikut Sekte Teratai Hijau yang dipenjara. Tak lama kemudian, sekelompok murid perempuan muncul, menangis seperti bunga pir yang lembut di tengah hujan. Melihat Li Ruoxiang dan yang lainnya, mereka berteriak memanggil pemimpin sekte mereka. "Lepaskan mereka," perintah Huyan Sun. Dalam sekejap, murid-murid perempuan itu kembali. "Pemimpin sekte, kita tidak melewati batas sama sekali. Mereka menuduh kami secara salah. Benar, Sekte Penakluk Iblis dan Kota Naga Kayu punya niat jahat. Mereka menuduh kita secara salah." Mendengar perkataan ini, Li Ruoxiang menatap dingin ke arah Huyan Sun dan penduduk kota Naga Kayu. Hal ini membuat kedua pasukan merasa malu. Huyan Sun terbatuk 2 kali dan berkata, "Baiklah, kami telah membebaskan para murid ini sesuai dengan kesepakatan kami, dan kami juga telah memutuskan masalah urat nadi spiritual. Kedua belah pihak akan mundur terlebih dahulu. Tinggal di sini akan memalukan, jadi wajar saja jika Huyan Sun dan penduduk kota Naga Kayu tidak perlu tinggal lebih lama lagi." Satu persatu, mereka pergi. Hal ini memberi kesempatan kepada para pengikutnya untuk melampiaskan kesedihan dan keluhan mereka untuk sementara waktu. Pada akhirnya, tak sulit untuk mengetahui bahwa ini adalah rencana kota Naga Kayu dan Sekte Penakluk Iblis, dan para pengikut Sekte Teratai Hijau sama sekali tidak pernah melewati batas. Namun, pada titik ini, Li Ruoxiang tentu saja tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Setelah masalah ini selesai, dia menghargai apa yang ada di depannya dan memfokuskan perhatiannya pada Yang Chen. Tidak diragukan lagi bahwa kemenangan Sekte Teratai Hijau kali ini bukan hanya karena penyelamatan yang aman dari para murid mereka tetapi juga perolehan tambahan 20% urat spiritual, yang semuanya terkait erat dengan Yang Chen. Meski begitu, dia masih merasa sulit untuk mengucapkan terima kasih kepadanya, tetapi tetap diam juga bukan pilihan. Li Ruoxiang berpikir sejenak dan berkata, "Kita kembali dulu. Yang Chen, ikut aku nanti." "Tidak masalah," Yang Chen mengangguk. Maka, hanya menyisakan beberapa orang murid untuk menjaga urat-urat spiritual, orang-orang lainnya kembali. Sekembalinya ke Sekte Teratai Hijau, Yang Chen menemani Li Ruoxiang ke tempat kultivasinya. Saat mereka melewati halaman dan membuka pintu, Li Ruoxiang menuntun Yang Chen masuk. Saat tidak ada orang kedua yang tersisa, dia bertanya, "Katakan padaku, sebelum masalah pembuluh darah spiritual terjadi, kamu bilang ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan. Dan itu ada hubungannya dengan piring naga emas dan perak. Apa maksudnya?" Mendengar Li Ruoxiang menanyakan hal ini, Yang Chen tentu saja tidak menyembunyikan apapun. Awalnya, ia bermaksud untuk membahas masalah ini dengan Li Ruoxiang,
Tetapi sekarang masalah pembuluh darah spiritual telah selesai, saatnya untuk membicarakannya. Yang Chen berbicara dengan sungguh-sungguh, saya telah menemukan cara untuk membuka piring naga emas dan perak. Apa? Li Ruoxiang mengangkat alisnya karena tidak percaya. Yang Chen menyeringai, begitulah adanya. Apakah kamu serius? Alis Li Ruoxiang berkerut. Tentu saja, mengapa aku harus berbohong padamu? Yang Chen tertawa tak berdaya. Kebetulan aku telah mempelajari beberapa metode terlarang, dan larangan pada piring naga emas dan perak ini tidak jauh berbeda dengan larangan. Pemimpin sekte Li, kurasa kau juga bisa menebak beberapa prinsip itu. Larangan, aku tahu itu. Li Ruoxiang berkata perlahan, namun, larangan pada piring naga emas dan perak itu rumit, dan sulit untuk dicapai kecuali jika kau memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Sekte teratai hijau milikku bukanlah sekte kecil, kita mampu mengundang beberapa ahli metode terlarang. Namun jika ada petunjuk tentang piring naga emas dan perak ini, aku pasti sudah mengundang mereka. Yang Chen sama sekali tidak khawatir dan berkata, jangan khawatir, pemimpin sekte Li. Apa kau bercanda? Bagaimana mungkin para ahli metode terlarang itu bisa dibandingkan dengan suku manusia ikan? Suku mereka sudah menguasai jalan metode terlarang. Mereka sudah belajar dari mahakarya metode terlarang dari Master Yuban. Pemahaman mereka tentang larangan bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan oleh master biasa. Tahukah Anda apa yang dilakukan Yuban? Ia menciptakan negara dewa yang besar dengan larangan-larangannya. Siapa yang berani membandingkan larangan mereka dengan larangan Yuban? Memikirkan hal ini, Yang Chen tentu saja tidak punya alasan untuk tidak percaya diri. Dia berkata, aku hanya butuh setetes darah esensi pemimpin sekte Li. Dengan darah esensi ini, aku yakin bisa membuka plat naga emas dan perak. Li Ruoxiang tidak langsung menjawab tetapi menatap Yang Chen dalam-dalam. Dia melihatnya dengan jelas dan tanpa ada maksud lain di matanya. Hal ini membuatnya tidak berpikir dua kali dan langsung menyerahkan setetes darah esensinya. Darah esensinya melayang di telapak tangannya, sedikit mengambang, saat Li Ruoxiang berkata, aku akan memberimu darah esensi ini, tetapi apakah kamu yakin sudah memikirkannya dengan matang? Memikirkan apa? Tanya Yang Chen. Jika aku membuka plat naga emas dan perak, aku bisa mengerti karena aku akan menjadi pihak yang kalah. Namun karena kaulah yang mendapatkan keuntungan, jika kau mengambil inisiatif untuk membuka plat naga emas dan perak, kau akan kehilangan banyak kesempatan untuk mengancamku. Apakah kau yakin sudah memikirkan ini dengan matang? Tanya Li Ruoxiang. Yang Chen tertawa pelan, apa ruginya atau untung, aku hanya melakukan hal-hal yang aku suka. Menggunakan plat naga emas dan perak untuk batasan yang membosankan seperti itu hanyalah penghinaan terhadap kepercayaan antar manusia. Selain itu, pemimpin sekte Li, aku tidak akan berani mengancammu. Sambil berkata demikian, Yang Chen tertawa terbahak-bahak dan berjalan pergi sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Li Ruoxiang memperhatikan sosok Yang Chen yang menjauh, terdiam cukup lama, alisnya berkerut. Mungkin dia masih belum bisa memahami pikiran batin Yang Chen. Dalam hatinya, tidak ada alasan bagi Yang Chen untuk melakukan hal-hal ini. Pria yang aneh. Li Ruoxiang bergumam pada dirinya sendiri, lalu sudut mulutnya terangkat, dan juga bibit yang bagus yang layak untuk dibudidayakan. Bab 699, Pertemuan Pertukaran Antara Dua Negara. Kini setelah memiliki darah saripati Li Ruoxiang di tangannya, Yang Chen langsung kembali ke kediamannya dan memanggil gadis-gadis putri duyung dari ruang sungai 8 ekstrim. Tuan muda, Tuan muda. Saat gadis-gadis putri duyung ini melihat Yang Chen, mereka langsung menyapanya dengan hormat. Yang Chen melihat gadis-gadis putri duyung itu dan berkata dengan ramah, baiklah, aku sudah mendapatkan darah esensi Li Ruoxiang. Ini adalah darah esensiku, dan aku butuh bantuanmu untuk membuka plat naga emas dan perak. Tuan muda, tidak masalah sama sekali. Serahkan saja semuanya pada kami. Gadis-gadis putri duyung itu dengan senang hati mengambil piring naga emas dan perak dan berkata. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yang Chen membiarkan gadis-gadis putri duyung bekerja untuk membuka larangan di piring naga emas dan perak sementara dia memanfaatkan waktu ini untuk berkultivasi. Sekitar 3 hari kemudian, suara gemuruh keras tiba-tiba membangunkan Yang Chen dari kondisi kultivasinya. Yang Chen tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan melihat gadis-gadis putri duyung sudah berdiri rapi di depannya.
Apa yang terjadi? Tanya Yang Chen. Gadis-gadis putri duyung itu berkata dengan gembira, Tuan muda, larangan telah dicabut, lihat. Sambil berbicara mereka mengeluarkan piring naga emas dan perak. Yang Chen menatap piring naga emas dan perak, berkedip, dan tersenyum tipis, bagus, bagus sekali. Dia menyadari bahwa esensi darah pada piring naga emas dan perak telah lenyap seluruhnya. Yang Chen tak dapat menahan diri untuk mengendalikan pelat naga emas dan perak untuk merasakan hubungan antara dirinya dan Li Ruoxiang, mendapati bahwa keterbatasan itu telah lenyap tanpa jejak. Kerja bagus. Yang Chen tersenyum. Tuan muda, untuk urusan yang berkaitan dengan larangan, serahkan saja pada kami jamin semuanya akan ditangani dengan sempurna. Para gadis duyung meyakinkannya sambil menepuk dada mereka. Yang Chen menunjukkan senyum lembut, tidak masalah. Karena piring naga emas dan perak telah dibuka, sudah waktunya untuk mengembalikannya kepada Li Ruoxiang. Saat Yang Chen mengambil keputusan, dia bangkit dan berjalan menuju tempat Li Ruoxiang dengan mudah. Saat tiba, dia berteriak, pemimpin sekte Li. Pintu Li Ruoxiang terbuka perlahan, dan dia menatap Yang Chen dengan tatapan bertanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Sebelum dia bisa menyelesaikan pertanyaannya, Li Ruoxiang tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menyadari bahwa batasan tuan pelayan antara dirinya dan Yang Chen telah menghilang. Hah! Li Ruoxiang berseru kaget, kamu benar-benar membuka batasan pada piring naga emas dan perak. Yang Chen tersenyum dan berkata, pemimpin sekte Li, saya, Yang Chen, selalu menepati janji saya. Karena saya mengatakan akan membuka batasan pada piring naga emas dan perak, saya pasti akan melakukannya. Sekarang, saatnya mengembalikan piring naga emas dan perak kepada pemiliknya yang sah. Setelah berkata demikian, Yang Chen menyerahkan piring naga emas dan perak kepada Li Ruoxiang. Setelah menerima piring naga emas dan perak, alis Li Ruoxiang berkerut. Secara logika, dia seharusnya senang mendapatkannya kembali, tetapi dia merasa sedikit kehilangan saat menerimanya. Dia tidak yakin apa yang menyebabkan perasaan ini, dan ekspresinya tidak berubah saat dia bertanya, Yang Chen, sekarang batasan tuan pelayan telah dicabut, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Yang Chen jelas mengerti maksud Li Ruoxiang. Dengan dihapuskannya batasan tuan pelayan, dia tidak lagi mempunyai kendali atas kemana dia pergi selanjutnya. Setelah berpikir sejenak, Yang Chen membungkuk dan berkata, saya berencana untuk tinggal di sekte teratai hijau sebentar lagi, tetapi tidak terlalu lama. Paling lama, saya akan pergi dalam waktu setengah bulan. Tujuannya adalah mencapai alam bela diri sejati setengah langkah, memperoleh kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, dan kemudian kembali ke daerah pegunungan utara. Perjalanannya panjang, dan akan memakan waktu cukup lama baginya untuk kembali ke daerah pegunungan utara sendirian. Dalam perjalanannya, ia tentu akan mencoba mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi. Secepat ini, Li Ruoxiang bergumam pelan. Apa yang dikatakan pemimpin sekte Li? Yang Chen tidak mendengarnya dengan jelas. Oh, tidak ada apa-apa. Li Ruoxiang segera mengoreksi dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, akan ada acara pertukaran antara kedua negara dalam waktu setengah bulan. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk berpartisipasi. Mungkin kamu bisa menemukan sesuatu yang kamu inginkan di sana. Apa maksud dari acara pertukaran ini? Tanya Yang Chen. Li Ruoxiang menjelaskan, ini adalah adat istiadat antara Kabupaten Haohai dan 42 daerah barat, Kabupaten Naga Kayu. Meskipun mungkin tidak banyak barang langka dan berharga di 36 daerah timur, kita mungkin memiliki apa yang tidak mereka miliki dan begitu pula sebaliknya. Karena kedua daerah itu berdekatan, ada acara pertukaran yang diadakan setiap tahun. Pada acara pertukaran, setiap orang membawa beberapa harta karun untuk ditukar. Benarkah peristiwa seperti itu benar-benar ada? Mata Yang Chen berbinar. Apakah Anda ingin berpartisipasi? Tanya Li Ruoxiang. Tentu saja, tanpa ragu, Yang Chen berjanji. Yang saat ini ia kurang adalah kekuatan, dan meskipun ia mungkin tidak menemukan sesuatu yang ia minati secara khusus di acara pertukaran, itu adalah kesempatan yang tidak boleh ia lewatkan. Baiklah, kalau begitu dalam 5 hari, pergilah bersama para pengikut sekte teratai hijau yang akan bepergian ke acara tersebut, kata Li Ruoxiang dengan dingin, tidak repot-repot terlibat dalam basa-basi lebih lanjut dengan Yang Chen.
Yang Chen segera mulai mempersiapkan acara pertukaran. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak siap? Ada perbedaan antara acara tukar-menukar dan acara lelang. Dalam acara tukar-menukar, orang jarang menjual barang secara langsung, sebaliknya, mereka menukar satu barang dengan barang lain. Membawa setumpuk batu roh tidak akan menunjukkan kekayaan Anda, itu hanya akan membuat orang lain melihat Anda sebagai orang yang tidak punya selera. Di acara tukar-menukar, Anda harus mempersiapkan segala macam barang dengan baik karena barang yang tidak Anda butuhkan mungkin akan ditukar dengan sesuatu yang sangat Anda inginkan. Oleh karena itu, Yang Chen menghabiskan semua batu rohnya dan menukarnya dengan bahan. Setelah mendapatkan semua bahan, Yang Chen fokus pada alkimia dan membuat lusinan jenis ramuan yang berbeda. Ia menyiapkan semuanya mulai dari ramuan tingkat 5 hingga ramuan tingkat 7. Ketika Yang Chen hampir menyelesaikan persiapannya, tanda 5 hari pun tiba, dan Sekte Teratai Hijau memulai perjalanan mereka. Yang Chen dan Li Ruoxiang bergabung dengan pengikut Sekte Teratai Hijau dan berangkat bersama. Pemimpin Sekte Li, apa aturan untuk acara pertukaran ini? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada aturan khusus. Itu hanya jalan tempat setiap orang dapat bertukar barang dengan bebas. Sekitar selusin pasukan menjaga ketertiban untuk memastikan bahwa setiap orang dapat memamerkan harta mereka tanpa takut dirampok. Namun, sebagian besar pertukaran terjadi antara seniman bela diri dengan level yang sama. Seniman bela diri Origin Martial Realm bertukar barang dengan seniman bela diri Origin Martial Realm lainnya, dan seniman bela diri True Martial Realm bertukar barang dengan seniman bela diri True Martial Realm lainnya, jelas Li Ruoxiang. Yang Chen mengerutkan kening, jadi tidak ada pengecualian. Kekhawatirannya bukanlah karena ia meremehkan seniman bela diri Origin Martial Realm. Namun, semakin tinggi level seniman bela diri tersebut, semakin besar kemungkinan baginya untuk bertukar item. Li Ruoxiang dapat mengetahui apa yang dipikirkan Yang Chen dan berkata perlahan, alasan untuk bertukar barang di antara seniman bela diri dengan level yang sama adalah karena perbedaan ekonomi antara seniman bela diri level rendah dan level tinggi. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam acara pertukaran seniman bela diri level tinggi, Anda bisa, tetapi ada dua langkah. Bab 700, apakah Anda memenuhi syarat untuk berada di sini? Dua langkah yang mana? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertama, kamu harus memiliki sesuatu yang diinginkan oleh seniman bela diri tingkat tinggi. Setiap orang akan bergantian mempersembahkan harta mereka untuk dipertukarkan. Jika kamu tidak menawarkan sesuatu yang menarik bagi orang lain, kamu pasti akan diolok-olok. Selain itu, tanpa sesuatu yang bernilai sama, jangan berharap untuk menukarnya dengan sesuatu yang berharga. Li Ruoxiang menjelaskan. Yang Chen yakin akan hal ini dan berkata, saya tidak punya masalah dengan itu. Dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara pertukaran alam bela diri surga, tetapi dia memiliki jaminan untuk acara pertukaran alam bela diri bumi. Syarat kedua adalah seseorang harus membimbingmu ke sana. Yang Chen, jika kau benar-benar ingin pergi, aku bisa membawamu ke pertemuan pertukaran alam bela diri bumi. Li Ruoxiang melanjutkan, lalu tiba-tiba menambahkan, ngomong-ngomong, tidak perlu berterima kasih padaku. Pemimpin Sekte Li, dengan hubungan di antara kita, aku tidak akan repot-repot mengucapkan terima kasih. Yang Chen tersenyum tipis dan melihat sekeliling. Pada saat ini, semakin banyak orang yang datang. Banyak orang dari Sekte Teratai Hijau yang berpartisipasi, termasuk tidak hanya Li Ruoxiang, tetapi juga Tetua Agung dan bawahannya. Yang Chen menunggu sebentar, lalu tanpa sadar bertanya, mengapa kita belum berangkat? Kami masih kekurangan satu orang, jawab Li Ruoxiang. Tanpa orang ini, Sekte Teratai Hijau tidak akan bisa berangkat. Siapa? Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Siapa yang bisa begitu penting? Penatua tertinggi, Li Ruoxiang melihat ke kejauhan, dia datang. Saat kata-katanya selesai, Yang Chen tiba-tiba merasakan aura sombong mendekat dari jauh. Aura ini tiba-tiba turun, membuat Yang Chen kesulitan bernapas, tetapi dengan cepat menyatu. Yang Chen mendongak dan melihat seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun, dengan tubuh yang kuat dan sehat, berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berdiri di sana, memancarkan aura yang membuat orang tidak berani melawan. Aura itu tidak terlalu kuat, tetapi menembus jauh ke dalam tulang.
Seorang yang kuat dari alam bela diri surga. Yang Chen bergumam dalam hatinya. Seperti yang dikabarkan, tetua tertinggi Sekte Teratai Hijau memang seorang pendekar alam bela diri surga yang kuat. Li Ruoxiang buru-buru memberi salam, "Salam, tetua tertinggi." Sang tetua agung pun segera mendekat dan berkata, "Salam, tetua tertinggi." Jelaslah bahwa tetua tertinggi adalah pendiri sejati Sekte Teratai Hijau. Seperti yang dikatakan orang-orang, tetua tertinggi jarang melibatkan diri dalam urusan duniawi, tidak mengurusi masalah Sekte Teratai Hijau. Dia melirik Li Ruoxiang dan Zhang Huai tanpa menunjukkan pilih kasih dalam tatapannya. Setelah melihat sekilas, sang tetua tertinggi berkata, "Ayo berangkat." Ya, para anggota Sekte Teratai Hijau akhirnya memulai perjalanan mereka. Dalam perjalanan menuju tempat tujuan, mereka melakukan perjalanan dengan cepat. Yang Chen mengetahui dari Li Ruoxiang bahwa acara pertukaran diadakan di Kabupaten Wood Dragon di bagian barat. Meskipun perjalanannya agak lama, hanya butuh waktu 2 hari. 2 hari kemudian, rombongan tiba di tempat acara pertukaran. Jadi mereka adalah orang-orang dari Sekte Teratai Hijau. Tetua Mu Yun Junior ini memberi hormat kepada Tetua Mu Yun. Pemandu di pintu masuk acara pertukaran menyambut mereka dengan hormat saat melihat anggota Sekte Teratai Hijau. Yang Chen memperhatikan dengan saksama, dan pemandu itu ternyata memang berasal dari kota Naga Kayu. Sebagai penyelenggara acara pertukaran, Wood Dragon City pasti akan membuat Green Lotus Sect kesulitan jika tidak ada Supreme Elder dari Heaven Martial Realm yang memimpin kelompok itu. Sekarang setelah mereka memiliki Supreme Elder yang bertanggung jawab, sikap orang-orang dari Wood Dragon City telah berubah total. Hal itu membuat Yang Chen menghela nafas, jadi ini pengaruh memiliki seorang prajurit alam bela diri surga. Seketika, para anggota Sekte Teratai Hijau dituntun ke jalan inti tempat berlangsungnya acara pertukaran. Pemandu berkata, "Semuanya, acara pertukaran sudah dimulai. Kalian dapat bertukar dengan bebas satu sama lain, dan kami tidak akan mengganggu kalian." Para pemandu pergi setelah pengumuman mereka, dan tetua tertinggi memerintahkan, "Kalian semua boleh pergi sesuka kalian." Kemudian, sang tetua tertinggi melambaikan tangannya dan menghilang. Li Ruoxiang dibiarkan menangani semuanya, tetapi dia sudah sangat memahami jalannya acara dan memberikan beberapa perintah. Anggota Sekte Teratai Hijau bubar selama acara pertukaran. Yang Chen mengikuti Li Ruoxiang dari dekat, dan bersama-sama mereka menemukan tempat pertukaran. "Oh, pemimpin Sekte Li ada di sini," kata seseorang di aula. "Sudah kuduga, dengan adanya tetua agung Zhang Huai di sini, pemimpin Sekte Li pasti akan segera tiba. Sekarang, selain Sekte Teratai Hijau, hanya ada beberapa pasukan yang hilang," komentar para seniman bela diri di sekitar. Sekilas, mereka semua berusia berbeda-beda. Saat Yang Chen mendengarkan percakapan dan mengamati mereka yang hadir, ia dengan mudah mengetahui bahwa itu memang acara pertukaran Earth Martial Realm. Tingkat kultivasi terendah dari para peserta adalah di Earth Martial Realm. Mengapa pemimpin Sekte Li membawa anak kecil ke sini? Siapa tahu. Serius, pemimpin Sekte Li biasanya tidak pernah membawa junior ke acara pertukaran untuk mendapatkan pengalaman. Bisa dimaafkan jika dia membawa seorang prajurit alam bela diri sejati yang bisa mengeluarkan harta karun yang layak, tapi mengapa dia membawa seorang prajurit junior dari alam bela diri asal? Li Ruoxiang mengabaikan mereka dan menuntun Yang Chen untuk duduk. Apakah ini tempat berlangsungnya acara pertukaran prajurit alam bela diri bumi? Apakah semua prajurit alam bela diri bumi berkumpul di sini? Yang Chen bertanya dengan tidak percaya. Bukan begitu. Hanya mereka yang berada di lapisan ketiga alam bela diri bumi dan di atasnya yang ada di sini. Ada cukup banyak prajurit alam bela diri bumi tingkat tinggi di kedua daerah, jadi mereka dibagi menjadi 2 kelompok, mereka yang berada di antara lapisan pertama dan kelima dan mereka yang berada di atas lapisan kelima, jelas Li Ruoxiang melalui transmisi suara. Yang Chen mengangguk dan mengamati kerumunan, melihat setidaknya beberapa lusin orang. Jumlah prajurit alam bela diri bumi di atas lapisan kelima di kedua daerah itu sangat banyak. Tampaknya para tetua alam bela diri bumi Sekte Teratai Hijau semuanya berada di bawah lapisan kelima, sedangkan tetua agung Zhang Huai dan Li Ruoxiang termasuk di antara para master teratas di atas lapisan kelima alam bela diri bumi. Tepat saat Yang Chen sedang memikirkan Zhang Huai, tetua agung menghampiri mereka dengan cemberut dan ekspresi tidak senang.
berkata, "Pemimpin sekte Li, apa maksudnya ini? Apakah kamu tidak ingin mempermalukan sekte teratai hijau? Apa gunanya membawa anak ini, seorang pejuang alam bela diri asal, ke acara pertukaran alam bela diri bumi? Aturan mana yang mengatakan bahwa seorang prajurit alam bela diri asal tidak dapat berpartisipasi dalam acara pertukaran alam bela diri bumi?" Li Ruoxiang membalas dengan tajam. Zhang Huai sudah tidak senang dengan Yang Chen. Rencananya gagal terakhir kali karena Yang Chen dan Wei Gang. Meskipun Wei Gang sudah mati, Yang Chen masih ada. Dia tidak bisa membunuh Yang Chen secara terbuka, tetapi dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengincarnya.